Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murdin Syaputra. Saya merupakan salah satu guru biologi di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Di sini saya akan menampilkan video PPL aksi 1 saya pada materi sistem gerak dengan model pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Sudah sarapan pagi ini? Belum. Belum? Belum. Kenapa belum? Mama belasan. Mama belum masak. Oke. Itu salah satu kendala kenapa belum sarapan ya? Padahal sarapan pagi itu baik. Kenapa dikatakan baik? Karena ketika kita berpikir kita membutuhkan yang namanya energi. Oke, untuk besok-besok silakan sarapan dulu di rumah ya. Walaupun sarapan hanya sekedar roti dan susu. Mantap banget ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sambil tolong Agus pimpin doa. Bila kawan-kawan, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada atau tidak masuk? Masuk semua. Atau ada yang tidak masuk ini? Ada yang tidak masuk siapa? Gimana betul? Oke. Nah, untuk mengisi absensi hari ini silahkan scan kode di depan. Oke, sudah siap? Sebelumnya, saya minta tolong Iqbal maju ke depan dulu, Pak. Ini, Pak. Oke, perhatikan. Iqbal, silahkan berdiri tegak, Pak. Tegak, oke. Terus, Iqbal minta tolong jongkok. Berdiri lagi, Pak. Terus, berjalan ke depan, Pak. Oke, stop. Nah, kira-kira mengapa Iqbal bisa melakukan pergerakan seperti yang saya minta? Ada yang tahu kenapa? Karena memiliki tulang. Oke, benar. Karena memiliki tulang. Ada lagi? Memiliki sendi. Memiliki sendi. Karena Hidup. orang makhluk hidup. Benar. Kenapa? Kalau misalkan Iqbal ini adalah benda mati, apakah dia bisa bergerak? Benda mati bisa bergerak kalau ada bantuan. Oke, Iqbal bisa bergerak karena ada tulang, ada sendi, apa lagi? Ada otot. Ada otot, benar. Ada lagi? Oke, ada 3 poin ya. Ada karena ada tulang, ada otot, ada sendi. Terus, kalau misalkan Iqbal, saya pukul bagian dada, apakah langsung terkena bagian jantung dan hatinya? Kenapa? Masih ada tulang. Benar sekali. Oke, itu berarti kita sudah tahu hari ini mempelajari tentang apa? Di mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan pengamatan atau mengamati video,
Peserta didik mampu menjelaskan fungsi rangka sebagai penyusun sistem gerak. Yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi kelompok. Peserta didik mampu menentukan jenis tulang, penyusun kerangka tubuh sebagai komponen sistem gerak pada manusia. Selanjutnya adalah diskusi kelompok juga. Kalian diminta untuk mampu membuat laporan hasil identifikasi jenis-jenis tulang. Terakhir adalah mempresentasikan. Jadi kalian mampu untuk mempresentasikan ke depan setelah selesai diskusi kelompok. Oke, untuk penilaian ada penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, dan sikap. Ada 3. Untuk pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran kita akan ada kuis singkat. Untuk keterampilan, keterampilan yang dilihat dari adalah bagaimana diskusi kelompok. Silakan perhatikan video di depan sambil diamati. Impian kita akan kemampuan teknologi futuristik terkadang membuat kita melupakan struktur paling maju dan kompleks di dunia. Tubuh manusia masih ada lautan pengetahuan yang masih belum diketahui tentang tubuh kita. Tetapi kemajuan besar dalam teknologi medis memberi kita banyak hal yang belum diputuskan dari sistem yang menakjubkan ini. Tubuh kita dibangun di sekitar kerangka yang sangat kuat namun fleksibel yang melindungi organ kita dan memberikan dukungan pada otot dan gerakan mereka. Ada 206 tulang dalam kerangka manusia dewasa, dengan tulang terbesar berada di kaki dan sementara yang terkecil ditemukan di jari tangan dan kaki kita. Manusia sangat kuat tetapi juga sangat ringan. Para ilmuwan telah menemukan bahwa mereka memiliki rasio kekuatan terhadap berat lebih tinggi daripada titanium atau bahan lain yang dikenal di bumi. Rahasia dari kekuatan cahaya ini adalah bahwa bagian dalam tulang kita terdiri dari isi sel terdiri lipid yang terbuat dari kalsium dan fosfor. Komposisi tulang hidup memungkinkan mereka tidak hanya ringan dan kuat, tapi juga fleksibel. Tulang rusuk kita dapat menempuh beberapa sentimeter ketika terkena dampak, sementara tulang kaki kita dapat mendukung hingga 1 ton penuh tekanan tanpa patah, tetapi tulang kita memiliki fungsi khusus selain membawa tubuh kita dan melindungi organ kita di dalam tulang yang lebih besar. Sel-sel ini dapat menghasilkan sekitar 500 miliar sel darah per hari, menjaga sistem peredaran darah yang dipasok dengan sel-sel segar dalam sel-sel darurat. Bagian tubuh membutuhkan kalsium tambahan seperti dalam arus otak. Maka, tulang melepaskan jumlah yang dibutuhkan ke dalam aliran darah. Tetapi, kualitas tulang yang benar-benar luar biasa adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan aktivitas fisik individu tergantung pada stres yang mereka terima di bagian tubuh tertentu. Seorang pelari akan mengembangkan tulang kaki yang sangat kuat, sementara seorang pemain tenis akan berkembang lebih besar di lengan, memegang raket, dan itu anatomi yang luar biasa besar dalam mental galaksi sains. Tulang manusia tersusun atas, radium, subdura, apicula, humerus, radius, carpa, ulna, phalanx, metaphyseal, rusuk, vertebrae, pelvis, femur, patella, tibia, fibula, nasa. Oke, dari tayangan video tadi, kalian akan saya bagikan ke dalam 5 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 6 orang, di mana nanti akan mengerjakan
yang namanya LKPD, lembar kerja. Setelah saya bagikan, nanti langsung kalian kerjakan. Nah, soal-soal yang ada di LKPD ini mengenai tayangan video yang kalian amati tadi. Boleh juga kalian mencari informasi dari sumber-sumber yang lain. Contoh misalkan buku paket, boleh dari internet, boleh dari jurnal, boleh dari apa saja. Paham? Jadi cara mengisi LKPD-nya adalah baca soalnya, terus sambil mengamati video tadi, dan yang ada di video mungkin kalian ada pertanyaan-pertanyaan mengenai video tadi. Silakan kalian tuliskan di LKPD. Itu di nomor 1 adalah soal silakan membuat pertanyaan dan silakan dicarikan jawabannya. Paham? Kira-kira kita sepakati berapa waktu lama mengerjakan? 15, 20 menit. Oke, kita sepakat untuk mengerjakan LK-nya selama 20 menit. Oke, silakan dikerjakan. Kita presentasi kelompok 1, silakan presentasi duluan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas hari ini. Hasil tugas hari ini akan disampaikan oleh Pak. Buatlah pernyataan dari tayangan video yang telah diamati, lalu cari pula kemudian jawaban dari pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, ada berapa jumlah tulang yang ada di tubuh orang dewasa? Jawaban pertama, 206 tulang.
kaki. Tunjukkan nama tulang-tulang yang ditunjukkan dari gambar berikut. Gambar pertama, itu terdapat tulang tengkorak. Jadi aku ada di sini. Gambar kedua, tulang lengan atas. Gambar ketiga, gelang panggul. Gambar keempat, tulang pengumpil. Gambar kelima, tulang pergelangan tangan. Gambar keenam, tulang telapak tangan. Gambar ketujuh, tulang paha. Kedelapan, tulang betis. 9, tulang pergelangan kaki. 10, tulang jari-jari kaki. Baiklah, demikian adalah hasil dari presentasi kami. Apakah dari kelompok-kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, kenapa sih jumlah tulang pada bayi dan ketika kita dewasa itu berbeda? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena pada orang yang telah dewasa, beberapa tulang di dalam tubuhnya telah mengalami osifikasi dan penyatuan menjadi satu tulang tertentu sehingga jumlahnya menjadi lebih sedikit dari jumlah tulang bayi. Ketika bayi, tulang manusia dinominasi oleh tulang rawan yang saling berpisah-pisah satu sama lain. Yang ketiga ada tulang air mata. Yang keempat ada tulang rahang bawah. Kemudian yang kelima ada tulang pipi. Yang keenam tulang pelipis. Demikian presentasi dari kelompok kita. Buat yang kelompok lain yang ingin bertanya silahkan. Saya. Izin saya ingin bertanya. Saya sering dengar di kampung saya orang sering bilang tulang mau. Bagaimana bentuk dari tulang mau? Tolong jelaskan. Mohon maaf, kelompok kami tidak bisa menjawab pertanyaan dari Lurah tentang tulang mau. Buat kelompok lain yang bisa bantu jawab silakan. Ada yang bisa menjawab? Tadi pertanyaannya adalah tentang Oke, memang kita sering dengar orang sering bilang tulang mau. Biasanya itu adalah kata-kata kasar ya. Nah, sebenarnya tulang mau bagaimana bentuknya? Tulang mau itu tidak berbentuk. Ya, tulang mau itu hanya sebatas imbuhan atau biasanya disebut dengan kata-kata kiasan. Ini hanya beredar di kota itu saja ada kata-kata tulang mau. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu hampir sama dengan yang namanya adalah banting tulang. Ya, kalau orang tua kita bekerja keras, nah disebut dengan banting tulang. Nah kalau orang Bangka Belitung bilangnya adalah tulang mau. Baik, adakah pertanyaan dari yang lain? Silakan, kalau lain ada yang bertanya? Oke, silakan. Sofia. Saya ingin bertanya, kenapa tulang berwarna putih? Oke, pertanyaannya adalah kenapa tulang berwarna putih? Ada mineral yang berperan di dalamnya, yakni kalsium dan fosfor. Selain menyebabkan tulang keras, proses mineralisasi juga menyebabkan warna
itulah presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilakan. Izin, apakah boleh saya menambahkan? Boleh, silakan. Saya ingin menambahkan, menurut kelompok kami soal nomor 2, nama tulang yang ditunjuk oleh angka 1 adalah tulang tengkorak, bukan tulang pelipis. Memang benar nomor 1 adalah tulang tengkorak, ya, bukan tulang pelipis. Oke, lanjut. Oke, demikian tadi sudah diskusi kelompok dan sudah presentasi, bahkan banyak pertanyaan dari kelompok-kelompok yang mendengarkan. Oke, silakan dari hasil pembelajaran ini ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Siapa yang mau membuat kesimpulan? Saya, Pak. Oke, silakan lebih. Menurut saya kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang pertama fungsi tulang, yang kedua jumlah tulang, dan yang ketiga ada jenis tulang. Fungsi tulang adalah sebagai penopang tubuh. Tulang merupakan rangkai yang membuat kita dapat berdiri dengan kokoh seperti sekarang. Contohnya seperti ada tulang paha yang membantu kaki untuk berdiri dan berjalan. Ada tulang punggung agar tubuh bisa tegak. Tulang ada 270 yang terdapat pada tubuh manusia ketika baru dilahirkan, dan 206 tulang ketika sudah dewasa. Jenis tulang ada 4. Yang pertama ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak berantem. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama menurut Luffy tadi ada Fungsi fungsi tulang. Fungsi tulang memberi bentuk pada tubuh sehingga kita bisa berdiri tegak. Oke, yang selanjutnya adalah jumlah tulang. Jumlah tulang pada bayi 270, pada dewasa berapa? 206. Selanjutnya ada bentuk-bentuk tulang. Ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak. Ada lagi yang mau membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Oke, silakan. Saya menambahkan bahwa tulang berwarna putih karena terbentuk dari kalsium dan fosfor. Oke, tadi di diskusi kelompok ada yang bertanya kenapa tulang berwarna putih ya? Karena terbentuk dari kalsium dan fosfor. Nah, sesuai apa yang saya bilang di awal pembelajaran, setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran ada kuis. Nah, silakan isi kuis yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Silakan dikerjakan. Terus setelah selesai mengerjakan kuis, tolong nanti juga isi refleksi kegiatan pembelajaran. Untuk mengisinya boleh di sini setelah selesai pembelajaran, boleh setelah istirahat ya. Oke, sekarang silakan buka Google Classroom-nya. Buka Google Classroom. Terus silakan cek di tugas kelas. Di situ ada kuis tentang sistem gerak. Silakan diisi. Waktu mengerjakannya 10 menit. Baik, setelah selesai mengerjakan kuis, ya, nanti jangan lupa mengisi refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah saya kirimkan linknya di Google Classroom juga. Boleh diisi sekarang, boleh diisi nanti setelah istirahat, ya. Yang penting jangan lupa untuk mengisi refleksi hasil pembelajaran. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya minta tolong tadi yang memimpin doa adalah Agus, maka Agus pimpin doa dulu dan salam untuk mengakhiri pembelajaran.
Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam.